Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Siang Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Tadi sebelum saya sudah ada kuliah. Belum. Ya, jadi hari ini ada. Cuma satu mapel saja, Bu. Ya, satu mata kuliah ya. Satu mata kuliah. Kalau mapel itu dulu itu waktu SMA mapel. Sekarang mata kuliah. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Silakan teman-teman, kita akan berdoa. Berdoa, saya persilakan. Selesai? Ya, semoga perkuliahan hari ini akan memberi manfaat bagi teman-teman. Nah, ya ini sudah ada 40 partisipan ya, termasuk saya. Alhamdulillah, pesertanya banyak yang hadir. Nah, hari ini kita akan menuju pada perkuliahan kajian dan apresiasi puisi setelah kemarin kita membahas mengenai RPS dan juga kontrak kuliah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya kajian dan apresiasi puisi itu. Nah, untuk untuk memudahkan perkuliahan, saya akan share screen. Nah, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup kajian dan apresiasi puisi ya. Yang pertama yaitu hakikat puisi. Jadi kalau kita akan membahas kajian dan apresiasi puisi, kita harus tahu dulu sebenarnya puisi itu apa sih sebenarnya. Nah, karena ini adalah objek yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, sebelum saya membahas mengenai puisi lebih lanjut, teman-teman di sini tahu nggak apa itu puisi? Dulu sudah pernah kan belajar mengenai puisi pada waktu SMP atau pada waktu SMA. Jadi puisi itu apa sih sebenarnya? Silakan. Boleh saya menjawab, Bu? Boleh, sebentar. Ini menurut saya ya, Bu. Ini menurut Silakan puisi, menurut sebutkan saya. ya. Sebentar, Mas, sebentar. Sebutkan dulu nama. Silakan. Oh ya. Ya. Nama saya Panggi Sukmana Jati. Ya. Mas Panggi, silakan. Ini menurut kajian saya tentang puisi. Ya. Jika seni adalah permainan, maka puisi adalah bagaimana kita melakukan permainan pada kata. Ya, jadi bagaimana kita melakukan permainan pada kata ya, bagaimana kata itu dibuat sedemikian indahnya, seperti itu ya. Kalau ini menurut Mas Panggi. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain, apa sih puisi itu sebenarnya? Mungkin Saya, ada Ibu. lagi? Saya, Bu. Saya, Ibu. Silakan raise hand ya. Raise hand dulu. Ya, silakan Mbak Alvina. Baik, sebelumnya nama saya Alvina Nurhoirani dari Universitas Jember.
Kalau menurut saya pribadi, itu puisi adalah rangkaian kata yang menggambarkan isi hati seseorang, atau kalau istilahnya itu curhatan hati seseorang gitu, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi menggambarkan curahan hati seseorang. Ya, betul sekali. Jadi puisi itu mencurahkan apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. Lalu mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin beda nih pengertiannya puisi menurut Mas Panggi, Mbak Alvina. Nah, ini beda lagi menurut teman-teman yang lain. Silakan, yang lain. Saya, Bu. Ya, raise hand ya, raise hand. Silakan, Anita raise hand. Primadani. Perkenalkan, nama saya Anita Primadani. Ya, silakan Mbak Anita. Puisi adalah suatu karya yang berbentuk kata-kata yang indah. Ya, jadi di sini ada kata-kata yang indah kalau di dalam puisi menurut Mbak Anita. Lalu pengertian puisi lagi nih menurut Mbak Laili, apa Mbak Laili? Puisi adalah karya sastra yang ditulis dengan bahasa yang indah dan memiliki makna. Ya, Gitu. jadi ditambahkan di sini, jadi selain bahasanya indah juga memiliki makna. Jadi dalam puisi itu ada makna yang tersembunyi ya di sini. Nah, itu adalah batasan-batasan dari pengertian puisi menurut teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah membantu Ibu dalam memberikan definisi mengenai puisi. Nah, jadi apa itu puisi? Nah, jadi puisi ini sebenarnya adalah bentuk kesusastraan yang paling tua. Jadi sebelum adanya prosa, adanya drama, itu sudah ada puisi. Nah, bentuk kesusastraan yang paling tua. Jadi contohnya apa? Nah, jadi contoh dari puisi yang paling tua itu ada mantra. Nah, kalau teman-teman lihat ya, mungkin ada yang tahu di sini. Contoh mantra itu seperti apa? Nah, jadi mantra itu dulu ya, dulu. Ini kok jalan sendiri ya ini? Nah, jadi dulu yang pertama itu mantra. Nah, mantra ini macam-macam ya. Jadi mantra ini biasa digunakan orang untuk melakukan suatu hal. Misalnya kalau dulu itu orang ingin menanam padi itu ada mantranya. Mantra untuk menangkal hujan. Nah, itu juga disebut mantra untuk menangkal hujan itu bagaimana. Lalu untuk melakukan hal-hal lain. Itu. Nah, kalau yang masa kini sekarang yang populer, contoh puisi itu apa kalau sekarang? Yang biasa ditemui oleh teman-teman. Ini sudah terlihat dalam PowerPoint. Ya, jadi adalah lirik lagu. Jadi kalau teman-teman lihat lirik lagu itu kan puitis-puitis ya, lirik lagu. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi yang populer. Kalau lebih mudahnya untuk memahami lirik lagu. Nah, contoh-contoh lirik lagu yang populer itu ada lagunya apa? Silakan. Mungkin ada yang ingin memberi contoh lirik lagu yang kata-kata puitis itu lagunya apa? Ada, Bu. Ada. Apa itu populer ya? Puisi ya, Bu? Ya. Menurut saya di Indonesia Contoh itu lirik lagu. Lirik lagu Indie Vlog Bagus Dwi Danto yang apa itu lagu Pejalan, lagu Bahagia, dan Kunto Aji. Iya, jadi memang tidak semua ya, tidak semua lirik lagu itu mengandung nilai kepuitisan yang tinggi, tapi memang lirik lagu itu bisa kita jadikan contoh sebagai lirik sebagai puisi, salah satu puisi yang populer dan mudah dipahami dan sering kita jumpai. Nah, jadi sebenarnya definisi apa itu puisi? Nah,
Jadi definisi apa itu puisi itu sebenarnya sulit untuk diberikan ya, karena itu akan sangat luas di sini. Nah, biasanya untuk kita memahami, nah itu kita memahami dari ciri-ciri dan juga karakteristiknya yang membedakannya dengan karya sastra yang lain. Misalkan bedanya puisi dengan prosa. Nah, prosa di sini yang termasuk prosa itu apa? Teman-teman sudah paham yang termasuk prosa itu apa? Prosa itu cerpen, novel, nah itu termasuk dalam prosa. Jadi di sini kita cari bedanya antara puisi dan prosa itu apa. Jadi dengan begitu akan ketemu nanti definisi puisi itu sendiri. Nah, jadi perbedaan pokok ya antara puisi dan prosa itu bisa dilihat dari tipografinya atau struktur tematiknya. Kalau teman-teman lihat kan tipografi antara puisi dan juga prosa itu berbeda ya, terlihat bedanya. Kalau biasanya puisi itu tipografinya barisnya pendek-pendek seperti itu. Nah, tipografi puisi sejak kelahirannya menunjukkan baris-baris puitis yang membentuk kesatuan sintaksis dalam prosa. Nah, jadi baris-baris kalau dalam prosa itu baris-barisnya berkesinambungan membentuk kesatuan sintaksis. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Nah, kalau dalam puisi, di sini tidak ada kesatuan sintaksis seperti dalam prosa. Kalau dalam puisi itu antar baris itu sudah memiliki makna yang berbeda. Jadi terkadang maknanya berbeda. Jadi di sini ada kesenyapan. Kalau dalam puisi antar baris itu ada kesenyapan, berbeda dengan prosa. Nah, ini dalam puisi antar baris itu ada kesenyapan. Maksudnya kesenyapan di sini bagaimana? Jadi karena bahasanya padat, ya, itu di sini antar baris itu kadang memiliki makna yang berbeda-beda. Maksudnya itu berbeda-beda, begitu kalau dalam puisi. Nah, kalau melihat tipografinya ya, jadi kalau kita melihat tipografinya, dalam puisi ini kita bisa melihat berdasarkan tipografinya, bisa melihat itu puisinya ini termasuk dalam periode yang mana. Apakah puisi lama atau puisi baru? Karena mungkin teman-teman sudah tahu ya di sini kalau puisi yang lama itu ciri-cirinya seperti apa. Contoh puisi lama itu kan ada pantun, itu bersaja abe-abe itu kan, yang ciri yang menonjol. Nah, kalau puisi baru sekarang untuk tipografinya itu sudah bermacam-macam. Jadi tidak satu bait terdiri dari 4 baris seperti itu, sudah tidak seperti itu, sudah berbeda. Nah, itu merupakan perbedaan antara puisi dan prosa dari segi tipografi. Nah, jadi apakah dalam melihat puisi dan prosa ini perbedaannya apakah bisa dari segi tipografinya saja? Menurut teman-teman apakah bisa kalau melihatnya dari segi tipografinya saja perbedaannya? Nah, jadi tipografi ini, ya, ada yang ingin mengungkapkan sesuatu, silakan loh. Nah, jadi tipografi ini kita tidak bisa menggunakannya sebagai patokan karena tidak semua puisi itu memiliki tipografi yang menggambarkan bahwa itu puisi. Dan tidak semua prosa itu bahasanya panjang-panjang dan seperti prosa. Nah, jadi kita tidak bisa melabeli di sini bahwa ciri-ciri puisi itu yang seperti ini, tipografinya seperti ini. Nah, kita tidak bisa
melihat berdasarkan tipografinya saja. Misalkan kita lihat pada contoh ini ya. Nah, silakan, ini ada 2 karya sastra ya, judulnya Air Selokan dan juga Nah. Nih, ini beda pengarang. Silakan teman-teman ada yang bisa membantu untuk membacakan karya sastra judulnya Air Selokan ini, karya Sapardi Djoko Damono. Silakan sebutkan nama. Dibaca saja, Ibu. Iya, dibaca saja, silakan. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Novika Nostalia dari IKIP Siliwangi, Bandung. Izin Silakan, Mbak. membaca yang Air Selokan karya Sapardi Djoko Damono. Air yang diselokan itu mengalir dari rumah sakit, katamu, pada suatu hari Minggu pagi. Waktu itu kau berjalan-jalan bersama istrimu yang sedang mengandung. Ia hampir muntah karena bau sengit itu. Dulu, di selokan itu mengalir pula air yang digunakan untuk memandikan waktu kau lahir. Campur darah dan amis baunya. Kabarnya, tadi sore mereka sibuk memandikan mayat di kamar mandi. Senja ini, ketika 2 orang anak sedang berak di tepi selokan itu, salah seorang tiba-tiba berdiri dan menuding sesuatu. Hore, ada nyawa lagi terapung-apung di air itu. Alangkah indahnya. Tapi kau tak mungkin lagi menyaksikan yang berkilau-kilauan hanyut di permukaan air yang anyir baunya itu. Sayang sekali. Perahu Kertas 1983-18. Sudah Ibu, terima kasih. Sekalian saja Mbak yang sampingnya ini, karya sastra yang sampingnya. Baik, Bu. Nah, karya Edi D. Iskandar. Nah, karena suatu hal, maafkan Bapak datang terlambat. Nah, mudah-mudahan kalian memaklumi akan kesibukan Bapak. Nah, tentang pembangunan masjid ini yang dibiayai oleh kalian bersama. Itu sangat besar pahalanya. Nah, Tuhan pasti akan menurunkan rahmat yang berlimpah ruah. Nah, dengan berdirinya masjid ini, mereka yang melupakan Tuhan, semoga cepat taubat. Nah, sekianlah sambutan Bapak sebagai sesepuh. Nah, ternyata ucapan suka lain dengan tindakan. Nah, ia sendiri ternyata suka kepada uang kotor dan perempuan. Nah, bukankah ia termasuk melupakan Tuhan? Nah, ketahuan kedoknya. Horizon TH 10 Juni 1976 185. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Novika sudah membantu membaca. Nah, kalau teman-teman lihat ya, 2 karya sastra ini mana yang termasuk puisi? Air Selokan, Ibu. Air Selokan? Iya, sebenarnya kalau dilihat itu sama saja ya, Bu, nggak ada bedanya. Kalau yang lain ini termasuk apa ini? Ini adalah cuplikan ya. Kalau Nah, menurut saya itu prosanya, Ibu. Ya, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau Air Selokan ini adalah termasuk salah satu contoh puisi. Nah, mungkin cara mudah mengetahuinya gimana? Jadi kan ini karya Sapardi Djoko Damono ya. Dan seperti yang kita ketahui kalau biasanya Pak Sapardi itu menulis puisi. Jadi ini clue pertama bisa dilihat dari penyairnya ya, ini namanya Pak Sapardi, berarti ini kemungkinan besar adalah puisi. Nah, untuk yang kedua sampingnya ini adalah salah satu cuplikan dari cerpen yang judulnya Nah, karya Edi D. Iskandar. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini kan kata-katanya sama, uraiannya bahasanya juga panjang-panjang kan, kalimatnya panjang-panjang.
Jadi tidak seperti puisi kalau yang air selokan ini. Padahal kalau berdasarkan tipografi, kalau kita melihat puisi dari tipografinya ya, nah kalau dari tipografinya itu kan puisi tidak seperti ini. Jadi seperti yang jenis-jenis puisi lama, seperti pantun itu kan bersajak api-api, berupa bait-bait seperti itu kan. Nah, ini kan seperti prosa kalau kita lihat di sini. Nah, berarti tipografi itu tidak bisa kalau kita menggunakannya sebagai untuk membedakan antara puisi dan juga cerpen. Di sini tidak bisa digunakan unsur tipografi saja. Jadi ada unsur-unsur yang lain di sini yang bisa kita lihat untuk membedakannya antara puisi dan juga cerpen. Nah, karena itu tadi ya, jadi tipografi tidak bisa digunakan untuk melihat perbedaan antara puisi dan juga prosa. Jadi kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau dilihat puisi itu apa di sini? Jadi dalam puisi itu kata-kata tidaklah keluar dari simpanan ingatan. Kata-kata dalam puisi itu lahir dan dilahirkan kembali atau dibentuk pada waktu pengucapannya. Jadi kalau dalam puisi kata-kata dan di sini ya keluar dari simpanan ingatan. Jadi di sini sama antara kata-kata dan ingatan itu terjadinya sama. Jadi keluarnya waktu pengucapannya itu sendiri. Nah, kalau untuk prosa, nah di sini kalau prosa itu kata-katanya sudah tersedia, jadi si pemakai itu tinggal menyusun saja. Jadi bahan-bahannya sudah ada. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Jadi kalau dalam prosa itu kan kita sudah tahu kan kita mau menulis apa di sini. Jadi isinya cerpennya itu tentang apa, kita mau penokohannya apa, siapa saja, lalu settingnya bagaimana. Nah itu kan kita sudah memikirkan dalam pikiran kita. Jadi kita tinggal menyusunnya sebagai prosa. Nah kalau dalam puisi, itu kata-kata tidak keluar dari simpanan ingatan. Jadi kata-kata itu lahir dan dilahirkan pada waktu pengucapannya. Nah, di sini juga dilihat, jadi bersifat pencurahan jiwa yang padat dalam puisi itu. Jadi di sini ada kepadatan makna. Beda dengan puisi yang sifatnya bercerita. Nah, lalu dalam puisi itu juga menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Kalau prosa menyatakan sesuatu secara, nah ini salah ketik ya, maaf ya. Jadi kalau dalam prosa menyatakan sesuatu secara langsung. Nah, kalau puisi maksudnya tidak langsung itu bagaimana? Jadi di sini kan kita menggunakan kata-kata yang konotatif ya, menggunakan metonimi, menggunakan diksi-diksi yang memiliki makna yang indah, makna yang lain di sini. Jadi menyatakan sesuatu itu secara tidak langsung. Jadi kita tidak bisa langsung tahu itu maknanya apa begitu. Kita harus menyelami kata-kata di dalamnya. Nah, ini ternyata kok waktunya Zoom ini cepat sekali ya kalau tidak menggunakan lisensi. Nah, jadi dalam puisi itu terjadi pengkonsentrasian atau pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Jadi di sini ada pemadatan. Maaf ya, ini agak cepat saja, ternyata cuma sebentar ya kalau pakai Zoom. Nah, dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan juga bunyi. Nah, ini yang bisa sedikit kita simpulkan dari puisi.
Nah, jadi di sini puisi itu juga adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan mood atau pengalaman jiwa yang bersifat imajinatif. Jadi di sini jadi berdasarkan pengalaman jiwa ya, misalkan kita sedang sedih, sedang putus cinta atau seperti itu ya. Nah, kita akhirnya membuat puisi. Jadi di sini berdasarkan pengalaman kita. Nah, lalu bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Ya, jadi bermakna tidak sebenarnya bahasa yang digunakan dalam puisi itu. Lalu bentuk fisik dan bentuk batin puisi merupakan kesatuan yang bulat dan tidak bisa dipisahkan di sini. Nah, berdasarkan itu semua, jadi memang ini sebenarnya definisi untuk puisi itu sulit ya untuk didefinisikan dan disimpulkan, tapi ini kita bisa melihat jadi simpulan dari Herman J. Waluyo, dia menyimpulkan seperti ini. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan bentuk fisik dan struktur batinnya. Jadi di sini ada keselarasan antara struktur fisik dan juga struktur batin. Nah, untuk struktur fisik dan batin nanti akan kita pelajari pada materi khusus yang mempelajari mengenai struktur fisik dan struktur batin. Nah, itu tadi untuk hakikat dari puisi. Nah, sekarang kita masuk ke pengkajian dan apresiasi puisi. Jadi mengkaji puisi itu sebenarnya apa? Nah, jadi mengkaji itu sama dengan menganalisis sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada puisi ya. Jadi puisi Sapardi Djoko Damono. Nah, dalam puisi ini kan ini banyak sekali unsur-unsurnya. Nah, ini bisa kita analisis. Analisisnya bisa dari segi strukturnya, atau unsur-unsurnya itu bagaimana, unsur fisik dan unsur lahirnya bagaimana, lalu jenis atau ragamnya, kesejarahannya. Jadi puisi ini bisa dikaji dengan berbagai unsur ya, banyak sekali yang bisa dikaji dari suatu puisi. Nah, lalu apresiasi puisi itu yang bagaimana? Nah, ini ada contoh apresiasi puisi. Kau tak ada, Sapardi Djoko Damono. Ketika kau tak ada, masih tajam seru jam dinding itu. Jendela tetap seperti matamu. Nafas langit pun dalam dan biru. Hanya aku yang menjelma kata, mendidih, menafsirkanmu. Kau mungkin jalan menikung-nikung itu, yang menjulur dari mimpi, yang kini mesti ku tempuh sebelum sampai di muaramu. Sungguh tiadakah tempat berteduh di sini? Kalau tak ada di antara jajaran cemara itu, kepada siapa meski ku cari jejak nafasmu? Maghrib begitu deras,
ada yang terhempas. Tapi ada goresan yang tak akan terkelupas. Nah, ini tadi adalah contoh dari apresiasi puisi ya. Nah, ini apresiasi puisi dari puisinya nih, puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, ya, untuk apresiasi puisi itu tadi, nah nanti teman-teman juga akan praktik untuk mengapresiasi puisi. Contohnya seperti itu tadi. Nah, nanti untuk materi khususnya ada lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau dari segi pengertian, jadi seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi puisi itu dapat dikatakan sebuah proses kegiatan pengindahan, penikmatan, penjiwaan, dan penghayatan terhadap puisi yang dilakukan secara individual, subjektif, rohaniah, dan kusyuk, sehingga akan tumbuh dan berkembang ketajaman dan kecintaan terhadap puisi. Jadi di sini kita apresiasi itu bagaimana kita bisa menghargai puisi di sini melalui sebuah proses kegiatan pengindahan, penikmatan, penjiwaan, dan penghayatan terhadap puisi. Bisa dengan membaca puisi, dengan musikalisasi puisi, atau dengan bedah puisi, seperti itu. Nah, itu tadi untuk materi ruang lingkup kajian dan apresiasi puisi, yaitu hakikat puisi, lalu pengkajian puisi itu seperti apa, lalu apresiasi puisi itu seperti apa. Nah, ini kenapa waktunya tinggal 1 menit ya? Cepat sekali ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Atau nanti kalau ini mati, teman-teman bersedia bergabung kembali di Zoom? Iya, Ibu. Bisa, Ibu. Oh iya, begitu ya. maaf, saya mau mengonfirmasikan saja. Iya, silakan Mas. Mahasiswa perihal konvensi SKS yang mahasiswa mengikuti proyek di rumah kreatif pada Sekelir